kemudian ada Bapak Yan Ramona PhD, dan ada Bapak Ida Bagus Gede, Dr. Ida Bagus Gede dan Mayase ya. Mungkin kalau Pak Yan udah pernah diajar oleh beliau, jadi sudah kenal, kayaknya ngajar apa nggak tahu dulu sana. Jadi nanti kita mengajar berempat, yaitu dengan tambahan dengan Ibu Dr. Chandra Yowani ya, yaitu mengenai parasitologi. Kemudian garis-garis besar, jadi intinya ini adalah akan mempelajari mengenai basic mikroorganisme dulu ya, tentang bakteri, jamur, dan perbedaannya dengan eukariot, kemudian cara reproduksi, cara kultivasi, itu basic sekali, supaya nanti kalau kalian penelitian sudah mengerti basic-basicnya ini, kemudian setelah itu mengenai patogenitas bakteri. Jadi yang diminta sekarang ini adalah mengenai mikroorganismenya, kemudian juga patogen bakterinya pada manusia ya. Itu kemudian juga ada, nanti kita lihat ya lagi. Ini semester kalian semester berapa ya? Semester 3, Ibu. Oh, semester 3, ini masih salah, ini masih yang lama ya, semester 4 ini. Ya. Jadi nanti setelah mengikuti ini mampu membedakan organisme prokariot dan eukariot, sifat-sifat bakteri, virus dan jamur, serta identifikasi dan pengendaliannya. Kemudian patogenitas dari bakteri dan jamur, mekanisme kerja antibiotik dan resistensi, serta produk mikrobiologi dalam bidang farmasi dengan benar minimal 80%. Tetapi ditambah dengan bahan dari Bu Chandra, yaitu mengenai parasitologi. Ya. Ini referensinya, ya. Referensinya, sebetulnya referensi bisa kalian lihat aja yang terbaru ya. Kan ini ada yang edisi terbarunya. Kemudian, ini yang penting ya. Penilaian ini nilainya sudah standar seperti ini, tapi kan sekarang kita ada nilai plus A, B plus C plus gitu ya. Jadi itu mengikuti aturan dari universitas ya. Kemudian pembobotannya sebagai berikut. UTS 1 yang diberikan oleh Ibu itu 30%, UTS 2 yang diberikan oleh Pak Ida Bagus dan Mayase 25%, UAS 30%, dan tugas nanti ada 15%. Nah, tugas ini biasanya presentasi ya, Pak, nanti kalian bikin grup 93 ya, besar sekalian ya. 93 kalau presentasi masing-masing 10 menit, berarti kalau 9 grup udah 90 menit, udah sekali ini ya, sekali jam pertemuan ya. Nah, itu Ibu bagi menjadi 9 grup ya. 9 grup. Nanti Lucy yang membagi 9 grup. Tentu saja ada yang 11 ya, ada yang 11 satu grup, di mana yang nanti topiknya adalah sekitar mata kuliah yang materi yang diberikan, sekitar materi yang diberikan. Jadi kalian bisa, oh ini materinya ibunya ini. Nanti kan ibu kasih jadwal. Jadi materinya seperti itu ya. Kemudian penilaiannya itu adalah PowerPoint-nya, ya, PPT-nya, kemudian juga laporannya, dan kemampuan menjawab kalian. Kemampuan menjawab sekalian 10 orang ya. 11 nantilah kita cari caranya ya, bagaimana, karena tugas ini sangat membantu 15% ya. Sendiri gitu.
biasanya itu yang paling membantu. Jadi baguslah di sana untuk menambah nilainya kan. Jadi 30, 25, 30 ini nggak gini. Jadi 35 30 35. Jadi Ibu UTS 1 35, UTS 2 30, UAS 35. Jadi kan 100%. 100% diambil 85%. Ya. Diambil 85% nilainya, yang 15% ditambahkan pure dari tugas mandirinya ini. Ya, karena harus ada nilai tugas, nggak ada ya, harus ada nilai tugasnya ya. Jadi Ibu ulangi, UTS 1 35%, UTS 2 30%, UTS 3 UAS 35%, diambil 85%, dari total itu diambil 80% dan tugasnya 15%. Jadi total 100%. Ya. Kemudian nilai akhir praktikum ya itu laporan 30%, kuis 20%, keaktifan 5% dan UAS praktikum 45%. Jadi besar nih. Nah, keaktifan ini karena kita lihat kondisi pandemi ini, kalau masih PPKM terus ya mungkin Ibu harus bicara dengan Poprodi kalian bagaimana, apakah 100% dia online dengan tugas-tugas, ataukah kalau yang semester lalu tahun lalu ya, bukan semester lalu, tahun lalu itu kita sudah double blended. Jadi double blended itu 4 kali untuk praktikum offline-nya dengan ketat sekali ya. Jadi ketat sekali. Jadi 1 kali masuk itu praktikum itu hanya sekitar 6 meja. 6 meja itu 6 kali 3, 18 kali 2. Jadi 1 meja di lab mikro itu ada 6 meja, 6 bench, 6 meja itu 1 mejanya biasanya isinya 5 ya. Tapi karena pandemi nggak boleh banyak-banyak, jadi diisi 2. Jadi sekali masuk 12. Berarti kan 45 ya, sekali hari pertama hari Senin 45 praktik orang, itu berarti dibagi 2 sesi, jadi 22 sampai 23. Nah, sekali masuk tuh setengahnya, sekitar 12-an sampai 13. Nah, hanya bisa kita akan siapkan hanya berlangsung selama 30 menit. Setelah itu keluar. Jadi enggak lama-lama ya. Jadi ada asisten yang menghandle kalian, ada banyak asisten, ada 10 ya. Jadi mereka juga bergantian. Kita lihat aturan rektor seperti apa. Apakah bisa double blended ataukah hanya top 100% online. Kita lihat nanti. Ibu juga nggak tahu kalian sudah berada di Bali atau berada di mana gitu. Ketika kalian akan datang untuk mengikuti praktikum offline, seandainya diperbolehkan oleh rektor praktikum offline, maka 2 minggu sebelum kalian datang tuh sudah share tiketnya ke Ibu. Jadi bukan share tiket, Bu, saya bukan share tiketnya, saya tanggal sekian datang. Jadi tanggal sekian datang harus isolasi mandiri dulu ya, isoman dulu 2 minggu ya, baru jadi share tiketnya atau di pelabuhannya. Jadi kalau anak teknik lingkungan dia foto di pelabuhan Gilimanuk gitu, Bu saya sudah masuk Bali di pelabuhan Gilimanuk ya. Jadi 2 minggu setelah itu baru bisa ikut praktik. Jadi harus memperkirakan nanti kita susun apakah mulai praktikum offline-nya kapan. Nah ini sekalian hari ini ya kuliah ya, pendahuluan kuliah dan pendahuluan praktikum ya. Laporan praktikum diserahkan 1 minggu setelah praktikum
ya, dengan penilaian pendahuluan, latar belakang, ada pendahuluan dengan atau dan kemudian ada latar belakang, ada tujuan, itu satu halaman. Ya. Jadi pendahuluan, latar belakang sama pendahuluan itu hampir sama ya. Jadi pendahuluan itu mencakup latar belakang dan tujuan itu satu halaman, nilainya 25. Halaman depan cover nama, judul praktikum, nama kalian dan nama asdos. Ya. Kemudian materi dan metode itu setengah halaman, nilainya 10. Bagaimana bikin materi metode setengah halaman gitu ya? Jadi cara penulisannya seperti jurnal, misalnya dituangkan media nutrien agar sebanyak 10 ml pada petri dish steril. Jadi bukan petri dish, NA, ngurut gitu enggak. Jadi sudah berbentuk paragraf. Kemudian hasil dan pembahasan itu 1,5 halaman dengan nilai 50. Kemudian kesimpulan setengah halaman nilainya 10 dan daftar pusaka setengah halaman nilainya 5. Ya, jadi ini harus diperhatikan sekali. Dan yang penting tidak boleh plagiat. Begitu plagiat nilainya 0 semua. Jadi yang mau diplagiatin atau yang plagiat ya 0 semua. Jadi kan akan berpengaruh sekali terhadap penilaian. Kemudian data praktikum dilampirkan dengan pengesahan tanda tangannya asdos. Jadi setiap praktikum kalian harus membawa satu lembar HVS, kemudian di situ hasilnya ditulis di situ. Biasanya praktikum mikro itu kan enggak sekarang praktikum hasilnya sekarang kan, ya kecuali pewarnaan. Nah itu harus besoknya dilihat, namanya juga menumbuhkan mikroba kan, besoknya dilihat. Jadi agak berat praktikumnya nih, makanya 4 SKS. Agak berat praktikumnya karena sekarang praktikum itu besok harus balik lagi ke lab ya untuk melihat hasilnya gitu. Jadi biasanya ya tetap sama, janjian sama asdos jamnya berapa dan tetap 10 orang, 12 orang sekali masuk. Begitu masuk meja 1 udah selesai keluar, meja 5 udah selesai keluar. Jadi nggak usah menunggu bersama-sama selesai untuk melihat hasilnya ya. Jangan lupa tanda tangan asdosnya ya. Kemudian laporan diketik 1,5 spasi dengan Times New Roman. Kemudian halaman judul diberi nama asdos pengampu. Laporan akan dibatalkan atau tidak diberi nilai bagi plagiator ya. Setiap praktikum membawa selembar HVS, jangan minta cap lab mikro, tapi nggak usah pakai cap, tanda tangan aja. Kemudian lab antiseptik personal dan wipol kecil aja. Jadi untuk membersihkan meja untuk kalian semua, untuk kalian untuk keamanan kalian. Jadi kalau sekarang ya harus pakai masker ya, harus pakai masker. Kemudian pakai juga sarung tangan ya, sarung tangan itu. Ini di sini ada yang ditanya dulu. Belum ada ya? Oke. Kita stop sharing. Kita share yang lainnya. Tiba-tiba berada. Bentar dulu. Kayaknya aku bisa semprotan kacamata sih dia. Mana emak kita? Maybe bukan
Sudah terlihat? Sudah. Sudah ya, sudah kelihatan. Sudah, Ibu. Oke. Nah, ini jadwal perkuliahannya. Hari Rabu ya, sekarang hari Rabu jam 15.40 atau 15.30 ya. Kemudian kita adakan secara daring ya melalui Webex. Kemudian ini prinsip umum konsep mikroba ya. Hari ini kita tidak di situ dulu, nanti Ibu gabung di pertemuan kedua konsep mikrobanya, agak lama, berarti kuliahnya nanti hari minggu depan. Yang hari ini adalah mengenai pendahuluan saja, pengenalan, kemudian untuk juga secara umum mengenai praktikum ya. Nah, nanti konsep mikroba 1 dan 2 kita akan berikan pada minggu depan ya. Pada minggu depan ini nggak ada jadwal untuk ini ya, untuk presentasi ya, karena ada pertambahan Ibu Chandra, jadi waktunya habis ya. Nah, ini kemudian prinsip konsep umum konsep mikroba 1, mikroba 2, kemudian mikroorganisme patogen pada manusia, dan mikroorganisme patogen pada manusia kedua. Jadi dua topik yang berbeda. Kemudian selanjutnya Ibu Chandra Wingi yo itu flash sale kur pirang puluh ribu. Iya sih. Kemudian Kur orang si satu sampai sing aja mau, sing gede mau. Permintaan yaitu prinsip penyakit menular oleh Pak Bagus Darmayasa. Kemudian hubungan host dan inang sebagai parasit. Kemudian dan mikotoksin. Kemudian ada UTS Ibu dan Pak Gus jadi satu. Jadi kita pakai Google. Ini aku ngomong ayu.